Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema cara mengatasi rasa cemas. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Azan adalah cemas, takut, khawatir. Masa lalu sedih, masa akan datang cemas. Kenapa orang korupsi? Karena cemas nanti kalau setelah pensiun makan apa, anak mau sekolah biaya gimana, mau nikah anaknya mantu sewa hotel berapa, cateringnya berapa, cucunya mau akikah beli kambing gimana. Alhamdulillah Pak Ustadz, persiapan pensiun saya sudah tenang Pak Ustadz, saya sudah siapkan 100 pintu kos-kosan. Baru pintunya aja Pak Ustadz. Satu pintu rencana itu Pak Ustadz disewakan untuk kota besar metropolitan, orang ingin punya kamar yang bagus, toiletnya di dalam pakai AC, pakai remote control, lampunya nggak perlu pakai TikTok, langsung pakai bersin, hidup. Satu kamarnya 1 bulan 1 juta Pak Ustadz. Jadi 100 pintu 100 juta. Saya sudah tenang Pak Ustadz. Yang membuat orang menjadi ngutang, membuat orang menderita, pertama keinginan, yang kedua rasa cemas akibat terlalu banyak membayangkan masa akan. Padahal sebenarnya masa yang kita cemaskan itu belum tentu terjadi. Hidup ini sebetulnya nggak sulit, Besti. Yang sulit itu adalah mikirin omongan. Tuh, banyak yang ngaku. Dulu saya beli mobil second, mereknya nggak usah disebutin, nggak jadi iklan gratis. Orang ngomong, ini mobil ini nanti kalau mati di jalan, onderdeelnya mesti pesan ke Jakarta. Ini mobil gajah, nyedot minyak bensin lagi mahal. Pas saya pakai 2 tahun, nggak pernah rusak. Minyaknya biasa aja. Lalu selama saya mikir, sebetulnya mobil ini biasa aja. Tapi omongan orang ini yang luar biasa. Ustaz dendam dengan orangnya? Enggak dendam, cuman wajahnya ingat. Dulu, kalau kita nggak mau dikomen orang tentang hidup kita, kamar kita kunci, pintu kita kunci, pagar kita kunci, kita di rumah tenang. Zaman sekarang, pagar dikunci, kamar dikunci, rumah dikunci, di rumah tetap dikomen orang. Di mana? Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, grup-grup. Semakin banyak grup, semakin galau. Saya kalau saya pikirkan komen orang tentang saya, udah lama saya mati. Kalaupun nggak mati, setengah nyambung dia masih. Ini tanda orangnya cerdas semua. Jadi yang membuat kita ini dililit utang, maka Nabi mengajarkan jangan terlalu banyak keinginan dan jangan terlalu banyak prediksi-prediksi ke depan yang membuat kita ketakutan. Yang membisikkan ketakutan itu siapa? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan pada kamu faqra. Faqra artinya kurang. Kurang. Sudah punya rumah 1? Kurang. Sudah punya mobil 1? Kurang. Sudah punya anak 1? Kurang. Cukup, jangan kita teruskan, Pak. Jangan kita teruskan. Kecuali kalau pengajian ini laki-laki semua. Tenang, Bu. Aku tahu apa yang kalian khawatirkan. Maka keinginan-keinginan ditambah dengan prediksi-prediksi masa depan, ketakutan. Kenapa Fir'aun mengadakan razia? Razianya bukan lalu lintas. Razia anak kecil yang lahir, tangkap, sembelih, bunuh. Karena prediksi ke depan yang membuat dia ketakutan. Suatu malam dia mimpi. Dalam mimpinya dia ngelihat ada anak kecil menarik mahkotanya. Terus dia kumpulkan semua. Namanya Watim Fir. Dewan Pertimbangan Fir'aun. Wahai para penasehat Fir'aun. Ya, tadi malam saya mimpi. Mimpinya apa Mas Fir? Mas Fir'aun. Mohon maaf kalau kebetulan ada Mas Fir. Apa mimpinya? Mimpi saya tadi malam ada anak kecil menarik mahkota saya. Kalau begitu ada anak yang lahir tahun ini yang akan menarik kekuasaanmu. Ternyata Fir'aun ketakutan. Dia kerahkan semua Kapolres, Dandim, Kapolsek. Tangkap ini anak kecil. Gara-gara siapa? Gara-gara pembisik-pembisik. Maka jangan jadi pembisik. Karena yang suka berbisik itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin.
Makanya kalau ada teman yang suka berbisik, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Masalahnya yang berbisik ini bukan cuman dari kalangan minal jinnati wan nas iki. Kalau sing wal jinnati insyaallah pakai ayat kursi selesai. Tapi kalau yang wan nas itu mesti pakai nyambung lagi jangan. Maka kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Yang ketiga, wal ajzi. Karena terlalu banyak keinginan, ditambah prediksi ketakutan-ketakutan, akhirnya wal ajzi. Ajzi ini 6L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Lemas akhirnya. Nggak bersemangat hidup. Ini orang yang begini, itu sama artinya malaikat maut lewat. Ini sudah dicabut apa urung ya? Nyawanya belum dicabut tapi sudah mati duluan. Nggak punya semangat hidup. Ibu bapak kalau ngelihat Ustadz Somad pagi ini semangat apa orang semangat? Masya Allah. Padahal ini tausiah saya yang terakhir. Maksudnya saya mau pulang. Saya mau mulih pulang ya. Saya mau mulih, ini pesawat nanti mau ke Medan. Dari hari Jumat saya sudah di Jawa Timur, pertama ke Jember. Jumat, Selasa, Rabu, Kamis. Dari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Memang jadwal saya ke Jawa Timur ini setahun cuma 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Nggak boleh lebih dari 3 malam, dikhawatirkan buka cabang. Nah, makanya kita ini kenapa semangat? Karena tidak terlalu banyak keinginan menyebabkan penderitaan batin, galau, gundah gulana, stres, depresi, anxiety, dan tidak pula terlalu banyak mendengarkan omongan orang tentang prediksi-prediksi masa depan yang membuat kita menjadi susah hati. Biasa aja guys. Nikmati saja hidup ini apa adanya. Betul? Tapi bukan berarti kita santai. Saya nggak mau juga gara-gara ini Bapak nanti rapat di kantor ditanya, bagaimana planning kita tentang 2024-2025? Santai aja bro. Tetap ada target-target. Tapi yang masuk akal, setelah itu usaha dan ikhtiar, serahkan kepada Allah. La haula wa la quwata illa billahil ali azim. Subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah Masjid Sabilul Muttaqin ini sukih-sukih kaya-kaya. Ustaz tahu dari mana? Itu Qur'annya emas semua. Dilihat dari susunannya, ini Quran nggak pernah dibaca. Ustaz Somad suuzon fitnah. Quran ini awalnya kacau balau susunannya, tapi karena mau ada tausiah subuh bersama Ustaz Somad, rapi. Begitu, nggak boleh kita suuzon, karena komen orang ini membuat kita lemah. Pak dokter ngapain di rumah sakit? Saya ketemu dengan teman saya dosen, dia dokter di rumah sakit. Pak dokter ngapain sini? Ustaz Somad ngapain? Saya jenguk jamaah sakit. Oh, Pak dokter, mertua saya Pak Ustadz sakit. Terus? Ya saya ngantar mertua saya ke sini. Sakit apa Pak dokter? Awalnya luka dikit. Terus? Ya karena dengar omongan prediksi-prediksi, ya akhirnya jadi lemas. Dikasih tahu, ini lukanya kecil, tapi karena ibu kena diabetes mellitus, ini nanti kakinya akan dipotong, ini akan merambat kemana-mana, akan diamputasi. Akhirnya Pak Ustadz sekarang koma. Tapi belum titik, belum. Gara-gara apa? Gara-gara mendengarkan prediksi-prediksi ramalan-ramalan orang. Saya bukan melarang Bapak Ibu ke dokter. Saya masih berteman dengan dokter. Saya masih percaya dokter. Saya masih ceramah di Ikatan Dokter Indonesia. Tapi saya tidak menambah rukun iman jadi 7. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis. Kalau kita di komen orang, ya kita punya Tuhan. Kita punya takdir, kita punya Allah. Jangan sampai rusak akal pikiran kita hanya karena omongan orang. Apalagi sekarang omongan orang. Ya Allah, di internet itu prediksi tentang masa depan. Anda lahir bulan Mei, nasib Anda nggak jelas. Maybe yes, maybe no.
Bapak, Ibu yang lahir bulan Mei, nasib kita sama. Saya lahir 18 Mei. Tahunnya Pak Ustadz, rahasia. Pak Ustadz sebetulnya umurnya berapa? Ya sekitar 27-25. Umur ini kan bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Yang subuh ini datang ke Masjid Sabilul Muttaqin, ini adalah pemuda-pemuda Islam yang luar biasa. Tapi kami udah tua Pak Ustadz. Saya tidak melihat orang tua di sini. Saya melihat anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Tapi yang sekarang masih molor, masih tidur di rumah, walaupun anak muda, mereka adalah panti jompo. Maka kita ini mesti semangat terus. Seandainya dulu Indonesia ini dipimpin orang-orang yang tidak semangat, waktu penjajahan Jepang, Hiroshima, Nagasaki, Belanda, sekutu, kita dengan bambu runcing. Coba kalau pejuang dulu, mari kita berjuang. Ya kita cuma bambu runcing. Nggak merdeka kita ini sekarang. Mereka dengan bambu runcingnya semangat. Allahu Akbar. Akhirnya meledak Surabaya. Lari itu Belanda, pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Surabaya, tempat pergolakan perjuangan. Mereka bukan dengan tanknya, bukan dengan senjata apinya, tapi dengan semangat. Semangat inilah yang mau dipadamkan oleh setan dengan ramalan-ramalan. Bintang kamu apa? Taurus. Jangan nikah dengan Pisces. Karena Taurus kambing, Pisces ikan. Kambing ketemu ikan, masuk angin, gembur. Akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi itulah penyakit lemah, letih, lesu, letoy, loyo, longlai. Bawaannya mau mati aja. Semangat. Alhamdulillah. Saya lihat jamaah ini semangat. Ustaz tahu dari mana semangat? Dari ketawanya, dari senyumnya semangat. Saya kalau udah tausiah di tempat orang yang nggak semangat, capek mancingnya nggak bisa. Ketawanya dikit. Senyumnya pun nggak sampai ujung. Tapi di Sabilul Muttaqin ini memang orang-orangnya semangat luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.